Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Siti Maslua dari TI23C3. Saya di sini akan menjelaskan materi strategi e-bisnis, membahas tentang pentingnya perusahaan memiliki strategi bisnis yang terarah untuk mencapai sasaran jangka panjang. Strategi bisnis ini melibatkan penentuan target pasar, tujuan jangka panjang, serta alokasi sumber daya seperti SDM dan modal untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Strategi bisnis juga berfungsi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif melalui langkah-langkah seperti ekspansi geografis, diverifikasi produk, akuisisi perusahaan lain, pengembangan produk baru, penetrasi pasar, pengurangan atau likuidasi bisnis, hingga kolaborasi joint venture. Strategi dalam bisnis dibangun secara bertingkat. Strategi korporasi dipegang oleh pemilik saham dan top up level manajemen, bertanggung jawab atas visi misi dan arah perusahaan. Strategi unit atau multidivisi mengadaptasi strategi korporasi menjadi rencana yang lebih spesifik untuk masing-masing unit atau divisi. Strategi fungsional di bidang seperti pemasaran, SDM, keuangan bertugas mengoptimalkan fungsi internal untuk mendukung strategi bisnis. Strategi operasional adalah implementasi langsung di lapangan yang melibatkan aktivitas harian agar target perusahaan tercapai. Kemudian dibahas tentang manajemen strategi, yaitu proses membuat keputusan strategis dan bagaimana melaksanakan keputusan tersebut. Ciri-ciri manajemen strategi meliputi orientasi masa depan, keterkaitan antara unit bisnis, kejelasan tugas, adanya target waktu yang spesifik, serta keterlibatan aktif dari manajemen puncak. Manfaat manajemen strategi antara lain memberikan pemahaman yang jelas tentang visi dan misi, membantu fokus pada strategi yang paling efektif, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis dalam merumuskan strategi. Top level manajemen memperhatikan sebagai faktor seperti visi misi, profil perusahaan mengenai produk, analisis kekuatan, pemilihan strategi yang tepat, perencanaan jangka panjang, serta penggunaan teknologi. Selain itu, mereka harus memperhatikan pentingnya efisiensi operasional, struktur organisasi, pengembangan SDM, sistem pengawasan dan evaluasi, serta umpan balik dari pelanggan. Tahapan dalam penyusunan strategi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu formulasi strategi, menyusun rencana jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua itu implementasi strategi, menerapkan strategi melalui program, anggaran, dan prosedur. Yang ketiga itu ada evaluasi strategi, mengevaluasi apakah pelaksanaan strategi berjalan sesuai rencana, serta melakukan perbaikan bila diperlukan. Materi juga membahas pentingnya melakukan analisis strategi baik secara eksternal, lingkungan luar seperti kompetitor, pasar, regulasi, maupun internal, struktur organisasi, budaya kerja, sumber daya perusahaan. Dalam analisa ini digunakan metode strategi kekuatan, faktor internal yang menjadikan keunggulan perusahaan, kelemahan, faktor internal yang menjadi hambatan, peluang, faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan, ancaman, faktor eksternal yang berpotensi mengganggu bisnis. Sebagai contoh dianalisis untuk Bukalapak menunjukkan keunggulan dari segi aksesibilitas dan keterampilan user friendly, namun juga tantangan seperti keterbatasan bahasa dan potensi risiko penipuan. Kesimpulannya yaitu keseluruhan strategi e-bisnis bukan hanya soal ide, tapi tentang bagaimana merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi strategi dengan efektif dan keberlanjutan agar perusahaan tetap kompetitif dan mampu bertahan di era digital yang dinamis. Sekian kesimpulan dari materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.